Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Buatlah cerita sesuai gambar. Ikan Benny. Benny pergi ke toko ikan untuk membeli ikan. Benny memindahkan ikan tersebut ke dalam akuarium. Setiap hari, Benny selalu memberi makan ikan-ikannya dengan rutin. Benny juga membersihkan akuarium ikannya secara teratur. Kalian bisa menuliskan cerita berdasarkan gambar sesuai dengan kreativitasmu. Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. 1. Ukuran akuarium yang sesuai. 2. Pemberian makanan secara teratur. 3. Kebersihan akuarium harus dijaga. 4. Penggantian air secara teratur. 5. Memisahkan ikan yang tidak sehat. Kalian bisa menuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan lainnya. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut ini. Ikan lumba-lumba. Ikan mujair. Ikan mas. Ikan koki. Ikan cupang. Ikan hiu. Ikan koi. Ikan lele. Ikan paus. Ikan sapu-sapu. Selanjutnya, ayo menulis. Berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Nama profesi: nelayan. Pekerjaan: menangkap ikan di laut. Nama profesi: pedagang ikan. Pekerjaan: menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Berikut ini adalah contoh profesi yang berhubungan dengan gambar tersebut. Kalian bisa menuliskan profesi lainnya sesuai dengan apa yang kalian temukan. Nama profesi: supir. Pekerjaan: mengantarkan ikan hasil tangkapan nelayan ke pasar. Nama profesi: tengkulak. Pekerjaan: membeli ikan dari nelayan untuk dijual kembali.
Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Sekarang ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah: berapa bagian yang diberikan untuk harimau? 5. Berapa jumlah semua bagian? 8. Jadi bagian daging yang dimakan harimau adalah 5/8. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah: berapa bagian yang diberikan untuk beruang? 3. Berapa jumlah semua bagian daging? 8. Jadi bagian daging yang dimakan beruang adalah 3/8. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Ya, tentu saja, harimau. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. 1 kotak panjang tanpa dibagi-bagi, maka disebut dengan 1 bagian utuh. 1 kotak panjang dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka 1 bagian dari 2 bagian sama besar sama dengan 1/2. 1 kotak panjang dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka 2 bagian dari 4 bagian sama besar sama dengan 2/4. 1 kotak panjang dipotong menjadi 8 bagian sama besar, maka 4 bagian dari 8 bagian sama besar sama dengan 4/8. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi, 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3.
Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Berapa kotak yang berwarna biru? 2 kotak. Tulis sebagai pembilang. Sedangkan penyebutnya adalah jumlah dari semua kotak, yaitu 3. 2/3 sama dengan berapa kotak yang berwarna biru? Ada 4 kotak. Tulis sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah jumlah dari semua kotak. Ya, 6. Jadi, 2/3 sama dengan 4/6. 2/3 sama dengan ada berapa kotak berwarna biru? Ada 8. Tulis sebagai pembilang. Sedangkan penyebutnya adalah jumlah dari semua kotak, yaitu 12. Jadi 2/3 sama dengan 8/12. Coba perhatikan. Kotak berwarna biru yang mempunyai nilai 2/3 memiliki panjang yang sama dengan kotak biru yang memiliki nilai 4/6. Dan panjangnya juga sama dengan kotak berwarna biru yang mempunyai nilai 8/12. Maka kesimpulannya, 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 8/12. Itu merupakan pecahan senilai. Sekarang, cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Gambar pertama mempunyai nilai 1/4. Gambar kedua mempunyai nilai 2/8. Gambar ketiga mempunyai nilai 3/12. Ketiga pecahan memiliki panjang kotak berwarna yang sama. Maka 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Kesimpulan, bagian kotak yang diwarnai dari ketiga gambar menunjukkan pecahan senilai. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang. 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Perhatikan, kotak panjang ini menggambarkan daging. Kita bagi 15 bagian sama besar. 6 bagian diberikan untuk harimau. Maka pecahan yang tepat untuk bagian harimau adalah 6/15. 7 bagian diberikan untuk beruang. Maka pecahan yang tepat untuk bagian beruang adalah 7/15. Tersisa 2 kotak. Maka bagian yang diberikan untuk singa adalah 2 bagian. Pecahan yang tepat untuk bagian singa adalah 2/15. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas.
Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Sekarang, ayo berdiskusi. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Perhatikan contoh berikut. Lomba kebersihan kelas. Siswa perempuan bertugas menyapu dan mengepel lantai. Sedangkan siswa laki-laki bertugas merapikan meja dan membersihkan papan tulis. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan pengalamanmu berbagi tugas dengan temanmu saat di sekolah. Sekarang ayo menulis. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Si Kancil dan Buaya. Kruk-kuk-kuk, kruk-kuk-kuk, kruk-kuk-kuk. Terdengar suara dari perut si Kancil. Si Kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si Kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun Kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" Teriak si Kancil. "Ada apa teriak-teriak Kancil?" Sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" Tanya si Kancil. "Aku mau mengambil daging itu untuk kalian. Asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut Kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" Tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata Kancil. Si Kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Perhatikan contoh berikut. Setelah itu, si Kancil meninggalkan buaya-buaya itu begitu saja. Para buaya tersadar bahwa mereka telah dibohongi oleh si Kancil. Para buaya pun marah karena tertipu oleh kecerdikan si Kancil. Kalian bisa menuliskan akhir dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasimu. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Tokoh pertama, si Kancil, mempunyai sifat cerdik dan pemberani. Tokoh kedua, buaya, memiliki sifat pemarah dan mudah dibohongi.
Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Buatlah kelompok dan berikan peran untuk setiap anggota kelompokmu. Tuliskan rencana bermain peran pada tempat berikut. Perhatikan contoh berikut. Siti akan berperan sebagai si kancil. Sedangkan Udin, Edo, dan Beni akan berperan sebagai buaya. Tuliskan rencana bermain peran sesuai dengan kreativitasmu. Ayo bermain peran. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? Perasaanku sangat senang karena aku dan kelompokku dapat memainkan peran dengan baik. Kalian bisa tuliskan sesuai dengan perasaanmu sendiri. Manakah bagian cerita yang kamu sukai? Bagian yang aku sukai adalah ketika si kancil berjalan menyeberangi sungai melalui punggung buaya. Kalian dapat menuliskan sesuai dengan bagian cerita yang kamu sukai. Manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Bagian cerita yang tidak aku sukai adalah ketika si kancil terbangun dari tidur karena lapar. Kalian dapat menuliskan sesuai dengan bagian cerita yang tidak kamu sukai. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Si kancil terbangun dari tidurnya karena perutnya terasa sangat lapar. Si kancil mencari cara supaya dapat menyeberangi sungai yang terdapat banyak buaya. Si kancil menyeberangi sungai dengan berjalan di atas punggung buaya. Si kancil berhasil menyeberangi sungai, kemudian meninggalkan buaya begitu saja. Kalian bisa menggambarkan kembali cerita tersebut sesuai dengan kreativitasmu. Apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Ya, semua anggota kelompok mendapatkan peran. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan keadaan anggota kelompokmu. Apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Ya, semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan keadaan anggota kelompokmu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan. Tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya.
Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Petugas penerima tamu sekolah. Tugas memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Petugas kantin. Tugas melayani siswa saat membeli makanan di kantin. Tukang kebun. Tugas menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Satpam. Tugas menjaga keamanan sekolah. Pustakawan. Tugas melayani siswa saat berada di perpustakaan. Tata usaha. Tugas melayani pembayaran uang sekolah. Kalian bisa menuliskan peran dan tugas sesuai dengan kreativitasmu. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Kita beri warna merah sebanyak 7 kotak. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Kita beri warna jingga sebanyak 3 kotak. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Kita beri warna kuning sebanyak 2 kotak. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Kita beri warna hijau sebanyak 4 kotak. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah bagian yang ditanami tomat adalah 7. Letakkan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah jumlah semua bagian, yaitu 16. Jadi tanah yang ditanami tomat adalah 7/16. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah bagian yang ditanami sayur bayam ada 3. Tuliskan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah jumlah semua bagian, yaitu 16. Jadi tanah yang ditanami sayur bayam 3/16. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah bagian yang ditanami cabai ada 2. Letakkan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah jumlah dari semua bagian, yaitu 16. Jadi tanah yang ditanami cabai 2/16. Tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah bagian yang ditanami bunga adalah 4. Tuliskan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah jumlah dari semua bagian, yaitu 16. Jadi tanah yang ditanami bunga 4/16.